Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Elliot yang sedang mengambil foto seekor mayat. Dia ini adalah pemilik jasa pemakaman yang bertugas untuk mempersiapkan dan mendandani mayat sebelum dimakamkan. Dan film pun dimulai. Psikopat penggila mayat. Scene diawali dengan adegan tandur atau bercocok tanam ya. Namun di sini terlihat ceweknya kayak nggak menikmati adegan tersebut. Entah karena ukurannya kurang gede atau sudah terlalu lebar ya. Cewek ini bernama Anna. Dia ini adalah seorang guru. Dan cowok ini bernama Paul. Dia ini adalah seorang pengacara. Paul yang kepikiran dengan sikap Anna tadi kemudian bertanya kepada Anna. Tapi Anna nggak ngaku kalau sebenarnya dia ini mengidap sebuah penyakit. Entah penyakit apa ya. Kemudian pas di sekolah, Anna melihat seorang anak yang bernama Jack yang sedang dibully oleh dua anak lainnya. Anna pun melerainya. Jack ini adalah seorang anak yang pendiam ya, yang nggak terlalu banyak bicara. Pas pulang sekolah, Anna mengalami peristiwa di mana lampu sekolah yang ada di belakangnya itu tiba-tiba mati semua dan kemudian muncul Jack. Sepertinya Anna ini tadi mengalami halusinasi. Kemungkinan ya ini disebabkan oleh penyakit yang dideritanya itu. Kemudian Anna pergi menghadiri acara duka, yaitu guru pianonya yang sudah meninggal. Dan di sini Anna sekilas melihat mulut mayat ini terbuka, tapi itu kemungkinan juga cuma halusinasi Anna saja. Malamnya Paul berencana untuk melamar Anna di sebuah restoran. Tapi karena Anna ini sudah banyak pikiran ya, dan Paul yang juga salah merangkai kata, justru membuat Anna berpikir kalau sebenarnya Paul ini ingin memutuskannya. Anna pun marah-marah dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mobil. Namun di tengah perjalanan, Anna yang sibuk dengan HP-nya akhirnya mengalami kecelakaan. Kemudian Anna kini sudah ada di sebuah ruang jenazah bareng Elliot tadi yang kini sudah bersiap-siap untuk mempreteli baju Anna. Tapi pas Elliot mau menggunting baju dalam Anna, tiba-tiba mata Anna terbuka. Tapi dia nggak bisa bergerak maupun merasakan tubuhnya. Anna kemudian bertanya, di mana dan apa yang sudah terjadi kepadanya. Elliot mengatakan bahwa Anna sudah mati. Anna tentu saja nggak percaya. Kemudian Elliot menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia sudah mati karena kecelakaan. Dan kemudian Elliot menyuntik Anna dengan suatu cairan yang katanya berfungsi untuk melemaskan otot yang sudah mati, dan Anna pun kembali tidak bergerak. Paul yang belum tahu tentang kecelakaan Anna barusan berusaha mencari Anna untuk meminta maaf kepada Anna. Dan dia baru tahu berita tersebut ketika diberitahu oleh ibu Anna. Paul pun terlihat shock ya mendengar berita tersebut. Dan dia langsung menuju ke tempat Elliot untuk melihat tubuh Anna. Namun sesampainya di sana, Elliot melarang Paul untuk melihat mayat Anna dengan alasan dia bukanlah anggota keluarga Anna. Anna yang terbangun kemudian langsung menuju ke telepon, namun telepon tersebut tidak bisa berfungsi. Dan Anna yang mendengar suara Paul di luar kemudian berusaha berteriak, namun Paul tidak bisa mendengarnya dan kemudian dia pergi. Elliot pun masuk kembali ke ruangan Anna. Di sana Anna memelas dan bertanya kenapa dia melakukan ini semua kepada Anna. Dan Elliot mengatakan kembali bahwa Anna sudah mati. Tapi bagaimana mungkin orang yang sudah mati masih bisa bergerak atau berbicara? Elliot berkata bahwa Anna bisa melakukan itu semua bukan karena Anna masih hidup, melainkan Elliot ini memiliki kemampuan untuk berbicara kepada orang mati yang jiwanya masih belum pergi ke dunia selanjutnya. Jadi Elliot ini mengaku kalau dia ini kayak punya mata batin gitu atau indihome, dimana tugas Elliot ini adalah untuk membantu arwah tersebut untuk bisa menerima keadaan bahwa dirinya saat ini sudah mati. Di sisi lain, Paul kadang-kadang melihat penampakan Anna di hadapannya. Mungkin karena Paul ini merasa bersalah ya jika memang benar Anna sudah meninggal, dan itu terjadi setelah dia bertengkar dengan Anna. Anna yang berjalan sempoyongan masih belum bisa menerima keadaan dirinya sudah mati dan kemudian mengambil sebuah gunting. Beberapa saat kemudian, Elliot masuk ke dalam ruangan Anna. Anna yang sudah bersiap dengan gunting di tangannya berusaha menusuk Elliot tapi nggak kena. Dia langsung berlari menuju pintu tapi sayangnya pintu itu dikunci. Elliot pun mendekatinya dan berkata bahwa dia hanya ingin menolong Anna melewati masa transisi menuju dunia selanjutnya. Elliot pun mempersilahkan Anna untuk menusuknya jika memang itu yang diinginkannya.
Tapi karena Anna ini bukan pembunuh ya, jadi nggak mungkin dilakukannya. Anna bilang bahwa dia cuma pengen keluar dari tempat ini. Dan Elliot pun membentaknya dan mengatakan agar Anna cepat menerima takdirnya bahwa dia ini sudah mati, karena waktunya tinggal 2 hari lagi sebelum ia dimakamkan. Anna pun kembali tertidur di ruangan tersebut. Kemudian dia bermimpi bertemu dengan nenek yang menyeramkan dan juga bocil yang menyeramkan. Mereka bilang bahwa Anna masih belum siap. Dan ketika terbangun, Anna pun merasa frustasi dan menghancurkan semua peralatan di ruangan tersebut. Keesokan harinya, Jack datang ke tempat Elliot yang mengira bahwa hari ini adalah hari pemakaman Anna. Tapi ternyata bukan. Dan di sini Jack yang melihat Elliot yang sedang menata sebuah acara pemakaman, kemudian agak tertarik dengan hal tersebut. Elliot kembali ke dalam ruangan Anna dan membawakan sebuah baju yang nantinya akan dipakai Anna di acara pemakamannya. Dan ketika Elliot keluar, ternyata Anna tadi mengambil kunci milik Elliot. Anna pun langsung mencoba kunci tersebut. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, dia pun menjadi gugup sampai mematahkan salah satu kuncinya. Elliot yang kebetulan bensinnya hampir habis, kemudian mampir untuk mengisi bensin. Dan ketika ia merogoh sakunya, di sini ia sadar bahwa kuncinya hilang. Elliot pun segera kembali ke rumah. Anna yang sekarang sudah berhasil membuka pintu depan, akhirnya kembali masuk karena di depan sudah ada Elliot yang pulang. Anna yang tidak bisa menemukan jalan keluar, kemudian menuju ke lantai atas untuk mencoba menelpon Paul. Tapi Paul tidak bisa mendengar jelas suara Anna, sehingga dia mengira itu adalah telepon iseng dan dia pun menutupnya. Elliot pun menemukan Anna dan di sini dia bilang bahwa hanya Elliot saja yang bisa mendengar suara orang mati. Dia pun menunjukkan tampilan Anna di sebuah cermin. Dan di sini terlihat bahwa Anna memiliki bentuk yang sudah mirip seperti mayat. Dari sini pun Anna menyadari kalau dia memang beneran sudah mati. Atau setidaknya Elliot ingin Anna berpikir seperti itu. Karena di sini ternyata hembusan nafas Anna menimbulkan embun di cermin tersebut. Yang artinya Anna ini sebenarnya masih hidup. Dan Elliot ini bukanlah seorang yang memiliki mata batin, melainkan seorang psikopat yang memanipulasi pikiran orang lain agar dia percaya bahwa dirinya sudah mati. Elliot pun langsung menghapusnya sehingga Anna tidak sadar akan hal itu. Tapi di luar ternyata ada Jack yang tidak sengaja melihat Anna yang sedang berdiri di dekat jendela. Dari sini Anna yang sudah percaya bahwa dirinya sudah mati, akhirnya pasrah menerima takdir tersebut. Dia pun sudah tidak perlu memakai baju, karena ngapain mayat pakai baju toh? Elliot pun dengan leluasa bisa menyuntikkan cairan injeksinya karena Anna ini sekarang sudah menjadi penurut ya. Keesokan harinya, Jack yang bertemu Paul di sekolah memberitahukan bahwa dia kemarin malam melihat sosok Anna yang tengah berdiri di tempat Elliot. Jack pun meminta Paul untuk mengeceknya. Tapi Paul yang sudah banyak pikiran justru marah dan menampar Jack. Jack kemudian pergi ke tempat Elliot yang sedang menata acara pemakaman lagi. Di sini Elliot melihat Jack yang sepertinya memiliki rasa empati kepada orang mati. Kemudian Elliot pun mulai mempengaruhi otak Jack. Paul yang kini mulai lagi memikirkan kata-kata Jack tadi, dia pun pergi ke tempat Elliot untuk mencari tahu kebenaran dari ucapan Jack. Dan Paul yang dilarang oleh Elliot pun tetap menerobos masuk hingga sampai di depan pintu di mana Anna berada. Paul menggedor-gedor pintunya, namun Anna di sini justru diam dan nggak bersuara. Karena dia berpikir percuma saja, kan dia sudah mati toh, jadi Paul juga nggak mungkin bisa melihatnya. Paul tidak menyerah, dia meminta tolong temannya yang seorang polisi untuk memeriksa tempat tersebut. Tapi kan nggak mungkin ya seorang polisi menggeledah suatu tempat tanpa tuduhan atau bukti apapun. Paul berpikir bahwa mungkin saja Anna yang sekarang masih hidup diberikan obat atau sejenisnya yang mengakibatkan dia seperti orang mati. Dan memang itulah sebenarnya faktanya. Anna selama ini disuntik dengan cairan yang bernama hydronium bromide yang menyebabkan efek melumpuhkan badan sampai keadaan yang mirip seperti orang mati. Elliot kini tengah memakaikan baju Anna yang besok sudah bersiap untuk proses pemakaman, sambil mendengarkan segala penyesalan Anna selama ia masih hidup. Elliot pun memberikan kesempatan terakhir dan mengajak Anna untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun Anna tidak mau. Dan disinilah Elliot mengatakan bahwa sebenarnya kebanyakan manusia itu tidak takut untuk mati, melainkan takut untuk hidup. Elliot kemudian menggali lubang untuk pemakaman Anna dan di sana terlihat Jack yang membantunya.
Dan di sini Elliot juga mulai mengisi otak Jack dengan ideologi yang dimilikinya yang membuat dia menjadi orang seperti saat ini. Elliot kemudian mempersiapkan Anna dan juga hendak menyuntikkan cairan hydronium tadi agar Anna tidak bergerak seperti orang mati. Namun Anna meminta sebuah cermin untuk melihat seperti apa tampilannya untuk terakhir kalinya. Di sini Anna secara tidak sengaja menghembuskan nafasnya ke cermin dan dari sinilah dia tahu kalau sebenarnya dia ini masih hidup. Anna pun meronta, namun Elliot kembali berhasil menyuntiknya dengan cairan hydronium. Dan kemudian Elliot mengambil foto Anna tersebut. Beberapa saat kemudian acara pun dimulai. Banyak orang yang menghadiri acara pemakaman Anna, termasuk ibunya dan juga Paul. Paul pun merasa sedih ketika akhirnya bisa melihat tubuh Anna yang sekarang memang sudah tidak bisa bergerak. Paul kemudian mencium Anna untuk terakhir kalinya dan ketika Paul mulai pergi, di sini terlihat tubuh Anna mulai bisa bergerak. Namun Elliot segera menutup peti tersebut sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan ketika Anna sudah tersadar sepenuhnya, dia kini tengah dikubur hidup-hidup. Setelah acara selesai, terlihat Elliot yang kemudian menempelkan foto Anna tadi di dinding kamarnya, beserta kumpulan banyak banget foto-foto orang lain yang merupakan korban-korban Elliot sebelumnya yang sama seperti Anna. Scene kemudian berganti. Terlihat Jack yang kini juga tengah mengubur seekor anak ayam hidup-hidup. Ya, jadinya Jack sekarang ini pun juga memiliki perilaku yang sama dengan Elliot ya. Sementara itu, Paul yang merasa berduka kini terlihat sedang mabuk. Dan kemudian Elliot menghampirinya dan berkata bahwa mungkin saja saat ini Anna masih hidup jika ia cepat membongkar kembali kuburan Anna. Paul pun kemudian langsung menuju keluar dan mengendarai mobilnya untuk menuju ke kuburan Anna. Di saat yang bersamaan, Anna yang berada di dalam peti terlihat mulai kehabisan udara. Paul pun kemudian secara cepat membongkar kuburan Anna dan menarik Anna keluar. Anna pun terlihat kembali bernafas dan Paul pun merasa lega. Tapi beberapa saat kemudian, Paul terbangun dan kini ia sedang berada di ruang milik Elliot. Dan ternyata sebenarnya Paul tadi ketika mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, kemudian dia mengalami kecelakaan. Jadi scene yang memperlihatkan Paul tengah membongkar kuburan Anna tadi itu ternyata cuma halusinasi saja. Sedangkan kenyataannya Paul kini sudah dinyatakan tewas. Dan keadaan pun kembali seperti keadaan Anna di awal film tadi. Dan film pun berakhir.